Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam. Dari dulunya tinggal di surga hingga diturunkannya ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapakah tingginya Nabi Adam menurut hadis? Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya subscribe dulu video ini supaya kami lebih semangat membuat konten-konten Islami. Mari kita lanjut ke ceritanya. Tinggi Nabi Adam, berdasarkan beberapa riwayat dalam hadis, disebutkan sekitar 60 hasta, yang kira-kira setara dengan 30 meter. Namun, informasi ini lebih bersifat perkiraan berdasarkan tradisi Islam dan bukan ukuran pasti yang terukur secara ilmiah. Hadis ini menggambarkan kekuatan dan keistimewaan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa adalah kisah yang sangat penting dalam agama Islam. Berikut adalah ringkasan kisah mereka. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ia diciptakan dari tanah dan diberikan oleh Allah kehidupan serta pengetahuan yang luar biasa. Allah kemudian menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan hidup bagi Nabi Adam. Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Setelah mereka tinggal di surga, Allah memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup bahagia, kecuali satu pohon yang mereka dilarang untuk mendekatinya dan memakannya. Allah memperingatkan mereka agar tidak mendekati pohon tersebut. Namun Saitan, yang pada waktu itu diusir dari surga karena kesombongannya, berusaha menyesatkan mereka. Saitan membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang itu dengan menjanjikan agar mereka menjadi seperti malaikat atau hidup kekal. Tanpa berpikir panjang, keduanya akhirnya memakan buah tersebut. Setelah itu, mereka menyadari kesalahan mereka dan merasa malu, karena mereka telah melanggar perintah Allah. Sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut, Allah mengusir mereka dari surga dan menurunkan mereka ke bumi. Namun, Allah juga memberikan petunjuk kepada mereka untuk hidup di bumi dan menjalani kehidupan dengan iman kepadanya. Mereka berdua bertobat dan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah menerima taubat mereka. Setelah Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, mereka berada di dunia yang penuh dengan tantangan baru. Sebelumnya, mereka tinggal di surga dalam keadaan damai dan penuh kenikmatan. Namun, setelah mereka makan dari pohon yang dilarang Allah, mereka diusir dan diturunkan ke bumi sebagai tempat untuk menjalani kehidupan yang penuh ujian. Di bumi, Adam dan Hawa mulai belajar cara bertahan hidup. Mereka mengajarkan satu sama lain tentang kehidupan baru ini, berburu, berkebun, dan membangun tempat tinggal. Allah memberikan mereka petunjuk dan wahyu untuk hidup dengan baik dan benar, serta cara mengatasi segala kesulitan yang mereka hadapi. Adam sebagai nabi pertama di bumi, diberi tugas untuk menjadi pemimpin dan pembimbing umat manusia yang akan datang. Siti Hawa, sebagai istri yang setia, mendampingi Nabi Adam dalam setiap langkah. Mereka pun hidup dengan penuh cinta dan kebersamaan, serta berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan ampunan atas kesalahan yang mereka lakukan di surga. Mereka juga mulai memiliki anak. Yang pertama kali adalah Kabil dan Habil. Mereka menjadi contoh kehidupan keluarga yang sederhana, penuh rasa syukur dan taat kepada Allah. Meskipun mereka tinggal di bumi, Adam dan Hawa tidak pernah berhenti mengingat kenikmatan surga dan berharap untuk kembali kepadanya kelak. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, berusaha untuk selalu taat kepada Allah, serta mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi manusia yang saleh dan salehah. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, mereka dikaruniai banyak anak, meskipun nama-nama anak mereka yang lain tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Namun, ada beberapa anak yang disebutkan dalam kisah-kisah yang berkembang. Di antara anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa yang paling terkenal adalah 1. Kabil Cain, anak pertama Adam dan Hawa. Kabil adalah seorang petani. Dalam kisah yang terkenal, Kabil merasa iri terhadap adiknya, Habil, karena kurban Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurban Kabil ditolak. Iri hati dan kesombongan akhirnya mendorong Kabil untuk membunuh Habil, adiknya, yang menjadi peristiwa tragis pertama dalam sejarah umat manusia. 2. Habil Abel, anak kedua Nabi Adam dan Siti Hawa.
Habil adalah seorang pengembala kambing yang taat kepada Allah. Ia dikenal karena sifatnya yang baik hati dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kurban Habil diterima oleh Allah karena ia memberikan yang terbaik dari hasil yang ia miliki dan melakukannya dengan niat yang tulus. Tragedi kematian Habil menjadi pelajaran penting tentang kesabaran dan ketakwaan. Selain Kabil dan Habil, terdapat beberapa anak Nabi Adam dan Siti Hawa lainnya. Namun nama mereka tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Adam dan Hawa memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan, yang kemudian menikah dengan sesama saudara mereka untuk melanjutkan keturunan umat manusia. Cukup sampai di sini, semoga dari kisah ini kita dapat pembelajaran. Kami pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.